Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karyani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, program studi perbankan syariah. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang tafsir Al-Quran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir. Baik, di sini yang pertama yaitu makna Al-Quran. Al-Quran dari segi kebahasaan berarti berasal dari kata qara'a yang secara literal berarti menghimpun. Kata qara'a kemudian diartikan membaca, karena membaca adalah kegiatan merangkai dan menghimpun huruf dengan huruf yang lain kemudian mengucapkannya. Kata qara'a juga diartikan dengan menelaah, meneliti dan mengetahui ciri-ciri sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata qiraat tidak selalu memunculkan tulisan sebagai objek bacaan, tetapi juga mencakup objek yang tidak tertulis. Perhatikan misalnya, perintah membaca dalam wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang tidak hanya mencakup perintah membaca yang tidak tertulis berupa tanda-tanda kebersamaan Allah, baik mikrosmos maupun mikros. Baik, selanjutnya kedudukan Al-Quran. Al-Quran dalam sistem ajaran Islam adalah sumber pertama ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam kedua, sekaligus sebagai bayan terhadap Al-Quran. Meskipun terhadap dua sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan Al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan diamalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Secara umum, Al-Quran mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai hidayah atau pedoman. Sebagai hidayah, Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia yang mempercayai dan menata kehidupannya sesuai kehendak Sang Maha Pencipta. Al-Quran adalah doktrin keimanan, sumber hukum, pedoman moral, dan bimbingan ibadah. Yang kedua, sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat, Al-Quran adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai kitab mukjizat. Al-Quran menentang setiap orang kapan dan dimanapun terhadap setiap orang yang tidak percaya dan meragukan kebenarannya. Tantangan Al-Quran dikemukakan secara bertahap. Yang kedua, secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf dan membacanya adalah bendera ibadah. Secara teknis, Al-Quran yang dimaksud di sini ialah mushaf. Al-Quran dalam sistem ajaran Islam adalah sumber pertama syariat Islam. Hadis Nabi SAW adalah sumber ajaran Islam yang kedua sekaligus sebagai bayan terakhir Al-Quran. Meskipun terhadap dua sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan Al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan diamalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis. Selanjutnya, kandungan pokok Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW mempunyai kandungan yang sangat luas. Kandungannya yang sedemikian luas itu terkait dengan pokok-pokok ajaran agama dapat disebutkan dalam tiga hal pokok, yaitu yang pertama, akidah atau kepercayaan, yang kedua, petunjuk mengenai hukum atau syariat, yang ketiga, akhlak. Istilah tafsir Al-Quran. Terhadap beberapa istilah teknis upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran yaitu bayan, tafsir, takwil, dan tadabbur. Meskipun istilah yang paling populer digunakan ialah tafsir. Istilah tafsir secara umum setidaknya mengandung tiga makna, yaitu yang pertama, upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan. Yang ketiga, hasil-hasil pemahaman terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Langkah-langkah penafsiran Al-Quran. Yang pertama, terjemah. Langkah awal yang dapat ditempuh untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran adalah melalui terjemah ke dalam bahasa yang dipahami seseorang, khususnya makna yang memiliki keterbatasan memahami bahasa Arab. Meskipun terjemah itu sendiri memiliki keterbatasan, apalagi hasil terjemah Al-Quran ke dalam bahasa lain sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Terjemah adalah penggalian lafal dari suatu bahasa ke dalam lafal bahasa. Secara umum dikenal dua macam terjemah, yaitu yang pertama, terjemah lafziyah adalah bentuk penerjemahan yang berusaha mengalihkan lafal-lafal dari suatu bahasa ke dalam lafal-lafal yang serupa dalam bahasa lain. Yang secara umum susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Model
Terjemah Latzia ini secara umum menunjukkan bahwa penerjemahannya sangat jujur sehingga berusaha sedemikian rupa untuk menyesuaikan lafal-lafal yang diterjemahkan. Tetapi tujuan dari penerjemahan itu secara umum sulit tercapai karena setiap lafal dari suatu bahasa tertentu memiliki makna yang sangat terkait dengan kultur masyarakat pengguna bahasa tersebut. Karena itu tidak mudah mencari padanan kata dari suatu bahasa ke bahasa lain yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dari aspek makna yang kandungan. Yang kedua yaitu terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah, yaitu model terjemah yang berusaha menjelaskan makna pembicaraan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain sedemikian rupa tanpa terkait dengan tertib lafal-lafal atau susunan kalimat bahasa asal dengan tertib lafal-lafal dari susunan kalimat kedua. Model penerjemahannya maknawiyah atau tafsiriyah ini menunjukkan bahwa penerjemahannya berfokus pada upaya penggalian makna lafal dari suatu bahasa ke dalam makna lafal dalam bahasa lain, sehingga susunan lafal dan kalimat dalam bahasa pertama terkadang tidak selalu sesuai dengan susunan lafal dan kalimat dalam bahasa kedua. Selanjutnya, yang kedua mencari penjelasan ayat dari hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu memperoleh kewenangan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Yang ketiga, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dan makna kosakata dari ayat yang ditafsirkan. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab seperti dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami merukan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ayat di atas memberikan isyarat tentang keniscayaan memahami bahasa Arab untuk berinteraksi dan memahami makna dan kandungan. Yang keempat, memahami asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Jika ayat yang ditafsirkan mempunyai sebab nuzul, pengetahuan tentang sebab nuzul ayat akan membantu pemahaman atau memahami makna dan kandungan ayat serta mencegah kemungkinan salah paham akibat tidak memahami sebab asbabun nuzul ayat yang ditafsirkan. Yang kelima, memahami munasabah atau hubungan ayat. Al-Quran yang terdiri dari lafal-lafal ayat dan surah laksana mata rantai antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya mempunyai kaitan yang tidak terpisahkan. Karena itu penafsiran terhadap satu ayat tidak dipisahkan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat Al-Quran sebagai kalamullah, ajaran-ajaran yang tercantum di dalamnya, yakni oleh umat Islam, selalu relevan untuk dijadikan tuntunan pada setiap waktu dan tempat atau salih likulli zaman wa makan. Sebagai kitab hidayah, Al-Quran menjadi kitab suci yang mencakup berbagai aspek atau hamalah lil wujuh, meskipun petunjuk yang terdapat di dalamnya pada umumnya hanya diungkapkan berisi-berisi pokoknya saja. Petunjuk Al-Quran bersifat salih likulli zaman wa makan yang hamalat lil wujuh menisayakan untuk terus-menerus mencari dan melakukan penafsiran sehingga Al-Quran tetap menjadi bagi persoalan umat dalam berbagai aspek. Yang terakhir yaitu segi-segi kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang-orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona, bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga bagi orang-orang kafir. Yang kedua, susunan kalimat. Kendati pun Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi susunan bahasa yang sangat jauh berbeda. Yang ketiga, hukumillahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah secara global dan secara terperinci. Yang terakhir, yang keempat adalah ketelitian redaksinya. Demikian penjelasan dari saya tentang metode tafsir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.